Kembali lagi kita masuk pembelajaran dari tema 7 kepemimpinan, subtema 3 pada pembelajaran 6 bersama dengan saya Sumarni Panjaitan SPD. Halo dan selamat datang di kelas online kita ya. Semoga anak-anak kami semua siap untuk belajar dan bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Pembelajaran kita di pembelajaran 6. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap yang sudah kita perlihatkan. Apa itu ciri-ciri seorang pemimpin? Seorang pemimpin memiliki nilai persatuan, akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggotanya. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Itu ya. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu menilai dirinya sendiri. Baik, kita masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Pada halaman 134. Perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Baik anak-anak kami, perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yang pertama adalah perubahan bentuk tubuh. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar ketiak dan kemaluan. Yang ketiga, perubahan suara. Baik laki-laki maupun perempuan, suaranya akan berubah kalau sudah memasuki masa pubertas. Yang keempat, sudah mulai tumbuh jerawat. Mungkin ini faktor daripada hormon-hormon yang ada di dalam tubuh anak-anak kami. Yang ketiga, yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Yang pertama, biasakan menggunakan pakaian dalam dari katun. Katun itu bersifat menyerap keringat, sehingga keringat-keringat yang ada di dalam tubuh itu terserap oleh kain itu dan kita akan merasa lebih nyaman. Yang kedua, dilas-las setiap kali habis buang air kecil, atau dalam istilah kita sering dikatakan apa? Kita harus cebok setelah buang air kecil maupun buang air besar ya. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Inilah yang cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Oke, yang ketiga di sana ya. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat apa? Menghormati hak orang lain. Beri pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Inilah yang merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Baik, kita akan lanjut ke nomor 4. Apa pendapatmu jika selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Oke, pendapat kita adalah
Menolong merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan, tetapi jika kita selalu menolong seseorang terus-menerus, itu dapat mengakibatkan bahwa seseorang itu lebih cenderung kepada kemalasan. Atau menjadikan seseorang itu yang sering kita berikan bantuan, apa yang dia inginkan, kita selalu memberikan bantuan, dia menjadi seorang pemalas. Ini dia. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Yang pertama adalah caranya apa? Dengan menggunakan teknik ukir atau teknik pahat. Kita lanjut. Apa yang harus disiapkan jika kita membuat patung dari bubur kertas? Yang kita siapkan adalah kita menyiapkan kertas bekas. Kemudian kawan, kita siapkan lem dan juga cat kayu. Oke, yang ke-7. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara untuk mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia. Yang keempat, menjalankan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang terakhir, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan contoh bentuk kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Baiklah, tadi kita sudah belajar begitu banyak ya. Baik itu mulai dari perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, bagaimana caranya kalau kita selalu memberikan bantuan kepada orang lain, cara membuat patung, apa yang harus kita siapkan, bentuk kerjasama dari patung. Pada pembelajaran ini kita sudah belajar ada 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran fokus pembelajaran. Yang pertama IPA, yaitu perubahan pada masa pubertas, PPKN, ada juga IPS, dan ada SBDP. 4 mata pembelajaran atau 4 fokus pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak kami, kita selalu harus ingatkan, menjaga sekolah agar tetap nyaman itu juga merupakan salah satu bentuk pengamalan persatuan dan kesatuan, termasuk dari pengamalan Pancasila. Amatlah mulia bagi seseorang yang bisa menjaga keamanan lingkungannya. Lingkungan yang aman bisa membuat orang lain melakukan banyak kegiatan dengan adanya rasa nyaman. Baiklah anak-anak kami, pembelajaran kita sampai di sini dan Ibu berharap anak-anak kami bisa belajar dengan senang dan belajar dengan bahagia. Salam bahagia buat anak-anak kami. Dari kami, Guru SD Negeri 173635 Parparean, khususnya dari Ibu Sumarni Panjaitan, SPD.